Ingat unyil, ingat ye. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong, rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul? 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 Lanjut. Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Lanjut. Saudara, Indonesia bikin undang-undang namanya Omnibus Law. Undang-undang apa? Omnibus Law. Niatnya sih bagus, katanya untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya. Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk kebaikan sih ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, saudara,
Ini undang-undang prosesnya lucu. Dari 800 halaman jadi 900-an. Dari 900 naik jadi 1000-an. Dari 1000 turun lagi jadi 812. Dari 812 naik lagi jadi 1000 sekian. Ini lagi bikin undang-undang, apalagi bikin kwitansi warung kopi. Betul. Betul. Yang namanya bikin undang-undang, saudara, ini saya mau kasih tahu nih, masyarakat mesti paham nih semua nih. Yang namanya undang-undang sebelum dibuat, sebelum disidangkan, saudara, DPR itu harus ngundang tokoh masyarakat dari semua elemen, saudara. Undang ulamanya. Loh, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang Omnibus Law ada hal-hal yang menyangkut agama. Undang juga, saudara, ormas-ormasnya, saudara. Undang juga pengusahanya, undang juga buruhnya, undang juga mahasiswanya. Ajak dulu dialog. Wah, boleh main langsung bikin undang-undang, saudara. Karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Betul. Betul. Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Ngerti? Lanjut lagi. Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil, baru mereka rumuskan, mereka tampung masukan-masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dulu di Badan Legislasi DPR, saudara. Enggak langsung dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi ikut membahas, utusan-utusan partai ikut membahas. Puncaknya nanti di paripurna. Nah, di paripurna ini menarik. Seluruh anggota dewan yang berjumlah ratusan orang, 500 orang lebih, saudara, itu harus baca. Singkirkan agenda-agenda itu. Singkirkan. Cukup udah. Itu wahai para ulama, wahai para tokoh, wahai para aktivis, sajikan Rasulullah bakal kita. Wahai para ulama, wahai para mubaligh, wahai para dai, ajarin kita cara nangis dong. Nangisin dosa-dosanya kita, nangisin kesalahan kita, ajarin kita. Jangan ajarin kita nyaci maki orang. Jangan ajarin kita ghibain orang. Yang disampaikan di majelis-majelis maulid, ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Wallahi, minta maaf, cuman kadang kita sedih. Dulu apa yang datang dari ulama kita bisa kita terima semuanya, cuman sekarang banyakan bikin pecah belah. Harapan kita kepada para ulama, kita datang ke maulid nggak mau dengar yang urusan politik. Kalau kita mau dengar politik, kita pergi ke kantor DPR. Kita datang maulid, kita pengen dengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sampaikan harapan kita kepada para ulama kita, kepada para dai kita, para mubaligh kita, perdengarkan kepada kita tentang Rasulullah. Itu yang kita mau. Kita datang ke maulid, ya, kagak mau dengar penyakitnya orang. Kita pengen dengar penyakitnya kita. Itu yang kita mau. Perdengarkan kepada kita ini dosa-dosanya kita, jadi kita tahu, sadar dosa-dosa kita tobat, kita bayar sama Allah, berdamai. Kalau cuma yang kita dengarkan, fulan korupsi, fulan bercerai, fulan ribut, fulan sesat, fulan ngaco, aneh mana? Yang kita tahu cuma fulan. Aneh nggak bakal dituntut sama Allah dosanya fulan. Anda nggak bakal dituntut sama Allah kesesatannya fulan. Anda bakal dituntut sama Allah kalau Anda lupain diri Anda sendiri.
Karena itu kita harapkan dari para ulama kita, perdengarkan kepada kita nih dosa-dosa kita mau tobat. Dosa-dosa orang lain kita nggak dituntut tobat atas dosa orang lain. Itu yang kita mau. Itu harapan kita kepada para ulama kita. Kita nggak kenal Nabi Muhammad, tolong perdengarkan, kenalin kita Rasulullah. Kita datang ke maulid, kita nggak kenal nih tangisan nama Allah. Kenalin kita tentang kasih sayang Allah, tentang peringatan Allah, tentang keperkasaan Allah. Jadi kita bisa nangis, takut dan rindu kepadanya. Itu yang kita mau. Kita udah capek, muak sama urusan dunia. Kita lari dari televisi yang isinya kotoran, pergi ke majelis yang kita dapetin kotoran dibawa ke majelis kita. Ada yang kita sedihkan. Udah cukup. Kita pengen berdamai sama Allah. Nih yang Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang tahu tentang akhir zaman apa? Anda nggak khawatir tentang Dajjal, tapi yang lebih yang disampaikan di majelis-majelis maulid, ambil yang baik.